Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Setiawan. Saya mengajar di SMP Negeri 109 Jakarta pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pendidikan profesi guru dengan nomor induk 425001512 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian perkenalan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Udah sarapan? Sarapan, alhamdulillah. Sarapan apa pagi ini? Bergizi dong, bergizi ya. Gratis gak? Gratis dong, gratis. Udah disediain sama orang tua di rumah. Gitu ya. Oke. Untuk yang pertama, kita sebelum belajar, kita kondisikan kelas kita dulu supaya kelas kita lebih nyaman, lebih rapih, lebih enak dilihatnya. Bapak minta tolong bagi yang ada mungkin ada tertinggal sampah di kelas, tolong sampahnya dibuang dulu ke tempat sampah supaya kelas kita lebih nyaman, lebih rapi dan lebih tentunya menerima pembelajaran lebih enak gitu ya. Silakan. Ya, silakan. Sampahnya dibuang ke tempat yang sudah tersedia ada di dalam. Ya. Ini sudah dibuang sampahnya? Sudah. Oh, ini bersih berarti ya? Oh, mantap. Sudah dibuang ke tempatnya? Mudah-mudahan pembiasaan seperti ini bisa kita lakukan selalu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima ilmu yang bermanfaat, kemudian belajarnya juga lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Mulai dari kebersihan dan kenyamanan kelas kita. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, sebelum kalian menerima ilmu bermanfaat, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristi'anah, kita meminta pertolongan, kita beristi'adah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan memahami ilmu yang bermanfaat, menerima ilmu yang bermanfaat, serta diberikan kesabaran dalam setiap memahami pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ketua kelas? Ya, nanti ditolong dipimpin untuk pembacaan doa hari ini. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan belajar hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua ya hari ini. Kelas 83 ya. Kelas 83. Yang pertama ada Adelia Putri Rusmana. Hadir, Pak. Aditya Dimas Ferdiansyah. Hadir, Pak. Afandi Akmal Zidan Sutrisno. Hadir, Pak. Sakit apa? Demam. Mudah-mudahan kita doakan lekas sembuh ya, supaya bisa ikut belajar di kemudian hari.
Afreza Iswano Maulana Gusbet. Hadir Pak. Ahzawuri Handayani. Hadir Pak. Ahmad Fadil. Hadir Pak. Amir Khairullah. Anissa Farah Zakia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar hari ini dengan materi yang baru, Bapak mau tanya dulu nih kepada kalian, masih ingat gak materi kita di minggu lalu? Masih? Apa materi kita? Iya, iman kepada kitab Allah. Salah satu di antara kitab Allah yang wajib kita imani adalah Al-Quran. Ada yang masih ingat gak materi apa saja yang kemarin Bapak jelaskan di iman kepada kitab Allah? Saya Pak. Siapa? Kaila? Silakan Kaila. Iman dalam bahasa artinya pengakuan. Pengakuan adalah al-iqrar yang melahirkan sikap menerima yaitu al-qabul dan tunduk yaitu al-iqyan. Secara istilah, pengakuan yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Ada pula 4 tangga yang membantu kita untuk pemahaman Al-Quran, yaitu pertama membaca, kedua memahami, ketiga menadaburi, dan keempat mengamalkan. Terima kasih. Ya, betul sekali Kaila, terima kasih luar biasa. Pelajaran yang minggu lalu masih diingat, mudah-mudahan akan diingat seterusnya dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Tepuk tangan untuk Kaila dong, luar biasa. Ada lagi yang ingin menyampaikan atau mengulas materi minggu lalu? Saya Pak. Guys Andi ya? Ya, silakan Guys Andi untuk memberikan ulasan materi minggu lalu. Ya betul sekali Pak, tadi aku ingin menyampaikan untuk ulasan materi ke minggu lalu, betul yang tadi dikatakan Kaila, betul secara iman, dan aku ingin menambahkan yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Antara lain untuk kitab-kitab Allah itu adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur untuk diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan suhuf Musa dan Ibrahim kepada Nabi Musa dan Ibrahim, dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih Guys Andi, luar biasa. Tadi Kaila Melani menyampaikan tentang pengertian secara bahasa dan istilah. Guys Andi luar biasa. Ada nama-nama kitab dan penerima ya. Ada Nabi Musa menerima kitab Taurat, kemudian Nabi Daud menerima Zabur, Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, dan suhuf serta Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Luar biasa nggak nih teman-teman semuanya? Tepuk tangan dong untuk Guys Andi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang sudah belajar dengan baik sehingga ilmu yang pernah kita pelajari tetap ada dan hadir dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan ilmu itu kepada kita sebagai suatu ilmu bermanfaat. Terima kasih. Baik, setelah kita melakukan review materi minggu lalu, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan melaksanakan asesmen diagnostik awal terlebih dahulu sebagai suatu bahan acuan sejauh mana kita memahami materi yang akan kita pelajari di hari ini. Link akan Bapak kirim ke grup kelas atau grup PAI ya. Nanti silakan kalian langsung untuk login menggunakan handphone masing-masing. Baik, silakan link asesmen diagnostik awal sudah Bapak kirim ke grup dan mulai mengerjakan. Waktu asesmen sudah selesai. Mudah-mudahan dengan kita melakukan asesmen kita menjadi tahu apa yang harus kita pelajari. Yang nilainya sempurna ada? Ya,
yang nilainya 80, tapi itu nggak usah khawatir ya. Nilai itu hanya bentuk hasil dari pengetahuan yang kita miliki, dan asesmen ini Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana nanti kita belajar di materi berikutnya. Baik, untuk materi berikutnya tentang amanah dan jujur, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran itu seperti biasa, bahwa ketika kita belajar harus memiliki tujuan, dan ketika kita memiliki tujuan maka kita akan serius dalam belajar. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dituntut, diminta untuk mengerti tentang pengertian amanah, ya, dan dalilnya. Kemudian ada bentuk-bentuk amanah, kita bisa menjelaskan bentuk-bentuk amanah. Kemudian sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana ketika kita diberikan amanah oleh orang lain, bagaimana kita seharusnya. Dan ini nanti akan dipandu atau dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hikmah menjalankan sebuah amanah. Jadi tujuan-tujuan ini insya Allah bisa kita capai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini. Baik, kita akan memasuki materi hari ini, yaitu tentang jujur, amanah, menghasilkan sebuah integritas. Jujur, amanah, dan berintegritas. Seperti materi kita atau judul materi yang ada di buku, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat jujur dan amanah. Tapi sebelum Bapak menjelaskan materi ini, kita simak dulu video pendek tentang jujur dan amanah. Nanti kalian Bapak minta untuk memberikan komentar terkait isi dari video tersebut, ya, bisa ya. Mari kita saksikan video tentang jujur dan amanah berikut. Kita tadi sudah menyaksikan tayangan video tentang amanah dan kejujuran. Video ini dapat menginspirasi kita semuanya tentang bagaimana kita bersikap, ya, bersikap bahwa sikap kita akan menentukan masa depan kita. Tadi siapa yang memperhatikan dengan seksama? Siapa nama tokoh yang anak kecil tadi? Budi, ya. Si Budi ini penjual apa di sana? Penjual tisu. Kira-kira kalau penjual tisu itu hasilnya banyak nggak sih? Ya tidak, ya. Tidak terlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian di sana dia menemukan apa? Dompet isinya banyak gak? Banyak. Kemudian diambil gak ininya, duitnya? Enggak diambil walaupun dia butuh. Di sana juga ada godaan temennya, ya. Ada godaan temennya untuk mengambil fulus di dalamnya, untuk mengambil uang di dalamnya. Dia pengen beli sepatu, pengen jajan sampai nggak jadi. Tapi ada satu amanah yang disampaikan oleh siapa di sana? Ibunya. Amanah untuk apa?
untuk jujur, selalu bersikap jujur dalam kehidupan. Ketika dia bersikap jujur, ketika dia menjalankan amanah, tidak mengambil uang yang bukan miliknya, menjalankan amanah orang tuanya, terutama ibu. Ibu itu luar biasa. Kalau dalam bahasa lagunya itu, ibu adalah keramat bagi kita, yang doanya itu tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu memberikan amanah kepada kita, jujur ya nak, pokoknya selalu dalam kehidupan itu jujur, insya Allah. Dan ketika kita menjalankan amanah itu, hasilnya apa tadi dalam video? Apa hasilnya? Iya, hasilnya sempurna. Dia bisa sekolah, ya. Dengan kejujuran dia mengembalikan uang kepada pemiliknya, akhirnya pemilik uang tadi bangga, ya. Dan mungkin walaupun tidak diceritakan secara detail di dalam video ya, mungkin si om tadi yang pemilik dompet dan uangnya itu tertarik, kemudian ingin menyekolahkan. Sebagai apa? Wah, bentuk apresiasi, ini anak jujur, ini anak jarang yang begini. Jarang, udah deh, gua pokoknya menyekolahin dia. Akhirnya betul, akibat kejujuran dia, di dalam video tadi, dia sampai lulus kuliah. Enak gak tuh kalau kayak gitu? Enak ya? Ketika kita sanggup jujur, ketika kita menjalankan amanah, maka hasil yang sempurna akan kita dapatkan. Hasil terbaik akan kita dapatkan dari sikap jujur. Seperti itu. Ya, jadi insya Allah ketika kita sanggup menjalankan amanah, baik dari siapapun, kita sama-sama belajar. Bapak berbicara seperti ini bukan berarti Bapak paling jujur, enggak. Bukan berarti Bapak paling amanah, enggak. Tapi kita sama-sama belajar bahwa ketika kita sanggup untuk beramanah, ketika kita sanggup untuk menjalankan sebuah amanah dan bersikap jujur, maka hasilnya akan maksimal. Seperti itu. Baik, setelah menyaksikan video tadi, sekarang kita akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ya, kelompok yang sudah ada saja ya. Kemudian nanti akan Bapak memberikan tugas melalui handphone masing-masing guna berdiskusi di materi amanah. Seperti itu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini, boleh. Ya. Saskia, Sumaya, Sabilhak dan Zafina sudah duduk berkumpul dengan kelompok masing-masing? Baik. Ya, anak-anak, sebelum kita berdiskusi kelompok supaya nggak ngantuk nih, supaya lebih segar lagi, kita ice breaking dulu ya. Tapi semuanya Bapak minta untuk berdiri dan menghadap ke Bapak. Ya, berdiri silakan menghadap ke Bapak. Kemudian nanti Bapak akan tampilkan video ice breaking, kita gerak sama-sama ya. Ini gerakannya sederhana. Gerakan sederhana untuk mencairkan suasana belajar kita hari ini. Semuanya menghadap ke depan ya. Siap ya? Kita laksanakan ice breaking. Setelah kita melaksanakan ice breaking, masih ada yang seru nih kayaknya. Panjang, pendek seru ya. Walaupun sederhana tapi bisa memecahkan gitu ya, memecahkan kekakuan kita. Mudah-mudahan bisa seterusnya kita belajar dengan baik. Baik, kita lanjutkan dengan tugas diskusi ya. Kita sudah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik. Bapak matikan dulu videonya ya. Sip. Baik, untuk tugas diskusi ya,
Bapak meminta setiap kelompok untuk mencari dan menemukan artikel ya di internet menggunakan gadget masing-masing, menggunakan handphone masing-masing, satu artikel saja terkait amanah dan jujur. Ya, setelah kalian temukan, kalian baca, kemudian kalian tuangkan komentar positif di sana dan nanti diskusikan ya komentar positif di sana. Kira-kira wah keren ini artikelnya mengajarkan kita untuk amanah atau segala macam ya. Nanti setiap kelompok Bapak minta untuk menyampaikan hasil diskusinya atau berpresentasi. Berikan waktu sekitar 15 menit untuk mencari berdiskusi. Setelah itu nanti kita akan melakukan presentasi dari setiap kelompok. Ya. Sudah linknya belum? Nah ini jujur dan amanah, cakep. Artikel ya, jangan. Jadi bacaan tentang jujur dan amanah. Ya dari minimal beberapa paragraf, kemudian nanti di situ kamu diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah mendapatkan? Sudah? Kelompok 2? Alhamdulillah. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Gimana? Naura? Abian? Kaila? Audrea? Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Bapak harapkan kalian sudah mendapatkan apa yang menjadi tugas kalian tadi yang Bapak berikan. Dan tiba saatnya kita melakukan presentasi. Kita berurutan saja ya. Berurutan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nanti semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Siap ya? Siap tadi kita sudah speaking dan mudah-mudahan lebih siap lagi. Kelompok 1 siap? Silakan untuk maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang amanah dan jujur. Dimulai pertama dibacakan oleh Arisa. Akhlak. Hidup tenang dengan menerangkan sifat jujur dan amanah. Pertama, renungkanlah. Terkadang untuk berbuat jujur rasanya sangat berat, terlebih jika di sekeliling kita orang-orang sudah tidak mementingkan kejujuran lagi. Bahkan sampai ada ungkapan di masyarakat, jujur, hancur. Tentu ungkapan tersebut keliru. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa berlaku jujur merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus berusaha berbicara dan berlaku jujur dalam kehidupan kita. Sering juga kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Betapa banyak pejabat yang kita kampanye janjinya manis-manis, tapi ketika sudah menjabat lalai dengan janjinya. Betapa banyak pula orang-orang yang terkadang ketika diperintahkan menjaga rahasia tetapi malah justru mengubar. Mari berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci.
Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dari Abdullah Ibn Mas'ud R.A. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya, beliau mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sikap jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. 3. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. 3. Mari berperilaku amanah. Apakah amanah itu? Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah baik-baik hak-hak Allah SWT seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik pada sesama dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih kelompok 1, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Keren sekali. Dan lanjut ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Dan jangan lupa ya, nanti suaranya lebih lantang lagi supaya bisa terdengar oleh teman-teman di kelas ini. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu contoh artikel amanah dan jujur. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu jujur. Jujur, sesuai dengan fakta dan kebenaran, tidak berbohong, dan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Berikutnya amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipelihara, dijaga, dan dipertanggungjawabkan kepada yang berhak menerimanya, termasuk harta, benda, ilmu, dan rahasia. Keutamaan sifat jujur dan amanah. 1. Membangun kepercayaan dan reputasi. Kedua sifat ini menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan citra yang baik di mata orang lain. Kedua, membentuk karakter. Membentuk karakter yang lebih baik dan positif dalam diri seseorang. Keberkahan hidup mampu membawa keberkahan, keselamatan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan dalam karir penting untuk membangun karir yang sukses dan berkelanjutan karena reputasi yang baik. Di sekolah, mengembalikan barang teman yang dipinjam dalam keadaan baik. Kedua, mengerjakan ujian dengan jujur tanpa menyontek. 3. Mengikuti peraturan sekolah dengan penuh tanggung jawab. di rumah, menjaga rahasia keluarga, mengakui kesalahan ketika melanggar aturan yang diberikan oleh orang tua, melaksanakan tugas rumah yang telah diberi dengan sepenuh hati.
di masyarakat, tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin, menepati janji kepada teman atau tetangga, bersikap transparan dalam melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada contoh-contoh jujur dan amanah baik di sekolah, di rumah, di masyarakat tadi ya yang Bapak dengar ya. Kalau di sekolah tadi kalau pinjam barang tolong Bu ya dibalikin gitu ya, jangan sampai nggak dibalikin ke temennya. Itu luar biasa mengajarkan kita harus amanah dan jujur di sekolah. Di rumah juga demikian, di masyarakat juga demikian. Ya, selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan kelompok 3. Ada Fatih, Gaisandi, Reza, Fatira, Isatun Nisa, sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembaca pertama akan dibaca oleh Gaisandi. Amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, amanah dan jujur merupakan dua sifat mulia yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Kedua sifat ini menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara manusia sesama manusia. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, menjaga titipan dan menunaikan kewajiban yang diberikan. Orang yang amanah akan selalu melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Misalnya ketika diberi tugas oleh guru atau orang tua, ia akan menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Amanah juga berarti menjaga rahasia dan tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Jujur adalah sikap berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Orang yang jujur tidak akan berbohong, menipu, atau menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi. Sifat jujur penting dalam berbagai hal, seperti saat berbicara, bekerja, atau belajar. Misalnya, mengakui kesalahan sendiri dan tidak mencontek saat ujian merupakan bentuk kejujuran. Dengan membiasakan diri bersikap amanah dan jujur, kita akan menjadi pribadi yang dipercaya, disukai, dan dihormati oleh orang lain. Selain itu, kedua sifat ini juga merupakan ajaran penting dalam agama yang membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang amanah dan jujur dalam setiap langkah kehidupan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah memberikan presentasinya dengan baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 untuk memberikan presentasi berikutnya. Silakan kelompok 4 untuk tampil ke depan. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan presentasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita melakukan presentasi, kita bisa menambah ilmu pengetahuan dan keberanian kita dalam menyampaikan hal yang baik, dan bisa juga kita menambah kemampuan kita untuk berkata jujur, menjalankan semua amanah dan tanggung jawab. Mari sama-sama kita simpulkan kegiatan pembelajaran di hari ini. Tapi sebelumnya Bapak mau pantun dulu ya? Boleh ya? Jangan lupa bilang cakepnya ya.
Satu pantun aja. Pergi jogging ke Sarinah. Pulang jogging ketemu Pak Lurah. Kalau hidup kita mau menjadi berkah, pastikan kita berbuat jujur dan amanah. Ya, silakan siapa yang mau menyimpulkan kegiatan belajar hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Fatira untuk memberikan kesimpulan di materi hari ini. Kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa amanah berarti dapat dipercaya dan bersifat bertanggung jawab dalam melaksanakan apa yang dipercayakan, baik titipan harta, jabatan maupun tanggung jawab lainnya. Amanah dibagi menjadi 3 cakupan. Yang pertama, amanah kepada Allah SWT. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Cara berperilaku amanah yang pertama, meyakinkan bahwa amanah adalah titipan. Yang kedua, menyadari bertanggung jawab. Yang ketiga, meyakinkan bahwa Allah Maha Melihat. Hikmah berperilaku amanah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih Fatira, betul sekali bahwa dengan kita bersikap amanah dan jujur, kita bisa mendapatkan beberapa hikmah dan kebaikan ya. Di antaranya dipercaya oleh orang lain, mendapatkan pahala, kebaikan dunia dan akhirat. Dan tentunya amanah juga tanggung jawab yang kita jalankan bisa kita laksanakan dengan baik sehingga kita memiliki integritas yang baik dan tentunya kita bisa belajar itu dengan lebih baik lagi nantinya. Dan terus selanjutnya kita masuk ke refleksi pembelajaran. Ya, siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan Tis atau Nisa untuk memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Alhamdulillah dari pelajaran ini saya lebih mengerti tentang amanah dan jujur. Dari pelajaran ini asik sekali dan bisa dipaham dengan sempurna. Terima kasih Tis atau Nisa untuk refleksi pembelajarannya. Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Saya, Pak. Ya, silakan Haidar untuk memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Belajarnya seru dan enak dijelasin. Jadi saya jadi lebih paham tentang apa itu jujur dan amanah sekarang. Ya, terima kasih untuk Haidar dan juga Tis atau Nisa yang sudah memberikan refleksi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah hasanah pengetahuan kita dan tentunya menambah semangat untuk kita belajar lebih giat lagi tentang jujur dan amanah. Dan untuk minggu depan insya Allah kita masih akan membahas tentang jujur dan amanah. Namun dalam perspektif lain kita akan membuat video tentang jujur dan amanah. Jadi persiapkan materi-materi yang bisa kita buat sebagai bahan video membuat materi jujur dan amanah. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa lebih menambah ilmu pengetahuan lagi. Doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semuanya. Kelas 83 yang hari ini luar biasa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sekali lagi mudah-mudahan doa kita, harapan kita beristighfar kepada Allah. Allah juga yang mengabulkan doa dan harapan kita. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini dan sukses untuk kita semuanya.